Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, di sini Ustazah akan menjelaskan latihan persiapan PTS. Dan materi untuk PTS adalah bentuk pangkat, bentuk akar, notasi ilmiah, persamaan kuadrat, dan permasalahan kontekstual. Baik, untuk yang pertama adalah bentuk pangkat. Untuk bentuk pangkat, soal yang nomor 1 adalah hasil perpangkatan dari 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 3 sama aja dengan 8 ditambah 2 pangkat 2 4 ditambah 2 pangkat 1 2 dan 2 pangkat 0 adalah 1. Maka kalau dijumlah hasilnya adalah 15. Soal yang nomor 2, sederhanakan bentuk pangkat dari 5 pangkat 12 dikali 5 pangkat 3. Karena perkalian maka pangkatnya ditambah, berarti tinggal 5 pangkat 12 ditambah 3, maka didapat hasilnya adalah 5 pangkat 15. Soal selanjutnya yang nomor 3, sederhanakan perpangkatan dari 7 pangkat 9 dikali 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. Karena yang di dalam kurung sudah memiliki basis yang sama, maka ini bisa kita jumlahkan, maka dia menjadi 7 pangkat 9 ditambah 3 ditambah 4 tutup kurung dipangkatkan lagi 2. Maka yang di dalam kurung dia menjadi 7 pangkat 16 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 7 pangkat 32. Nomor 4, sederhanakan perpangkatan dari 3 pangkat 6 dikali 2 pangkat 8 dikali pangkat setengah. Artinya yang 6-nya kita kalikan dengan setengah, 8-nya juga kita kalikan dengan setengah. Maka didapat adalah 3 pangkat 6 dikali setengah dikali 2 pangkat 8 dikali setengah. Maka ini kita coret, maka didapat adalah 3 pangkat 3 dikali yang 2, ini kita coret, kita bagi adalah menjadi. Nah, ini masih bentuk pangkat untuk soal yang nomor 5. Hasil perpangkatan dari 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6 dipangkatkan 1/3 dibagi 5 pangkat 2/5 dikali 5. Nah, karena ini yang di dalam kurung basisnya sudah sama, maka ini bisa kita jumlahkan, maka menjadi 5 pangkat 3 tambah 6 sama dengan 9. Tutup kurung dikali 1/3 dibagi 5 pangkat 2/5 dikali 5. Maka ini bisa kita kalikan nih, bisa kita coret, maka didapat sama dengan 5 pangkat 3 dibagi, ini kita coret juga habis, maka menjadi 5 pangkat 2. Karena pembagian maka pangkatnya dikurang, maka menjadi 5 pangkat 3 dikurang 2, maka sama dengan hasilnya adalah 5. Untuk yang nomor 6, sederhanakan bentuk pangkat dari 5/7 pangkat 5 dikali 25/49. Jadi ini kurungnya kita buka nih, menjadi 5 pangkat 5/7 pangkat 5 dikali 25, kita rubah menjadi bentuk pangkat, maka dia menjadi 5 pangkat 2. 49 kita rubah menjadi pangkat 2, maka menjadi 7 pangkat 2. Nah, kalau perkalian pangkatnya tinggal ditambah, maka dia menjadi 5 pangkat 7 per 5 tambah 2 sama dengan 5 pangkat 7. Untuk selanjutnya, sederhanakan bentuk pangkat dari 25 dikali 2 pangkat 5 dibagi 20 dibagi 2/5 pangkat 2. Nah, ini bisa nih kita coret, ini sama ini kita coret, maka hasilnya adalah menjadi 5 dikali 2 pangkat 5 per 4 dibagi, nah ini kita buka kurungnya, maka menjadi 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Nah, kalau sudah, karena ini pembagian pada pecahan, maka nanti dia akan dibalik. Maka hasilnya adalah sama dengan 5 dikali 2 pangkat 5 per 4, kita rubah menjadi bentuk pangkat, maka menjadi 2 pangkat 2 dikali, nah ini dibalik, 5 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Maka didapat adalah hasilnya ini habis dengan, nah sisa 1, maka didapat sama dengan 5 pangkat, ya ini 1 ya, 1 tambah 2 maka menjadi 5 pangkat 3 dikali 2. Nah, soal selanjutnya masih dengan
bentuk pangkat. Sederhanakan bentuk pangkat dari, nah ini ada perkalian, ada pembagian. Kalau perkalian pada pangkat, maka pangkatnya ditambah. Pada pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurang. Mana yang bisa? Nah ini habis. Nah sekarang yang M pangkat 5 dengan M pangkat 7. Ini 5-nya habis, maka di sini sisa tinggal 2. Nah sekarang kita lihat yang P-nya adalah ini pangkat 7 pangkat 5. Yang pangkat 5 habis, yang pangkat 7 menjadi pangkat 2. Maka didapat adalah P pangkat 2 N pangkat 3 per M pangkat 2. Nah, soal yang nomor 9, hasil perpangkatan dari 5 pangkat 6 dikali minus 2 per 3 dikali 5 pangkat 2 dikali minus 2. Maka didapat adalah 5 pangkat 6 dikali minus 2 per 3 dikali 5 pangkat. Nah, pangkat dipangkatkan berarti kita kalikan menjadi pangkat minus 4. Maka hasilnya sama dengan ini kita bagi. Nah, maka dia menjadi 2. 2 dikali minus 2, maka menjadi 5 pangkat minus 4 dikali 5 pangkat minus 4. Nah, perkalian, maka pangkatnya ditambah. Maka menjadi 5 pangkat minus 8. Kalau dirubah menjadi bentuk pecahan, maka menjadi 1 per 5 pangkat 8. Nah, ini masuk ke dalam bentuk akar. Untuk bentuk akar, sederhanakan bentuk akar dari akar 243. Nah, akar 243 ini kalau dibagi 2 kan tidak bisa, maka kita bagi 3. Kalau kita bagi 3, maka hasilnya adalah 81 dikali 3. Nah, akar 81 sama dengan 9. Akar 3 tidak ada. Maka penyederhanaan dari akar 243 adalah 9 akar 3. Soal yang nomor 11, sederhanakan bentuk akar dari 2 dikali akar 128. Ini kita bagi 2. 128 dibagi 2 itu sama aja dengan 64 dikali 2. Akar 125 pasti perkalian 5, maka dia adalah 25 dikali 5. Dibagi akar 32, kita bagi 2 sama dengan 16 kali 2. Nah, kalau sudah di sini 64-nya ini kita keluarkan. Akar dari 64 berapa? 8. Maka 2 dikali 8 akar 2 dikali akar 25 sama aja dengan 5 akar 5. Akar 16 sama aja dengan 4 akar 2. Nah, kalau sudah ini kalikan 8 kali 2 16. 16 akar 2 dikali 5 akar 5. Nah, ini dibagi 4 akar 2. Nah, ini boleh dicoret 16 sama 4, maka di sini adalah 4. Akar 2 dengan akar 2 habis, maka sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 akar 5. Selanjutnya, masih dalam bentuk akar. Ini adalah merasionalkan bentuk akar. Hasil rasionalkan bentuk akar dari 3 per akar 6. Nah, kalau merasionalkan bentuk akar, maka kita harus kalikan dengan akarnya. Maka dikali dengan akar 6 per akar 6. Maka didapat sama dengan 3 dikali akar 6 sama dengan 3 akar 6. Akar 6 dikali akar 6 sama dengan 6. Ini kita bisa bagi sama dengan hasilnya adalah menjadi 1 per 2 akar 6. Nah, untuk yang nomor 13, rasionalkan bentuk akar dari 8 per akar 7 ditambah akar 5. Berarti kalau kita merasionalkan bentuk akar, karena ini positif, maka akan kita kalikan dengan lawannya. Maka kita kalikan dengan negatif. Maka kita kalikan akar 7 dikurang akar 5 per akar 7 dikurang akar 5. Nah, di sini kalau sudah, maka kita kalikan nih yang penyebut, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka didapat 8 pakai tanda kurung, akar 7 dikurang akar 5. Nah, ini ujung sama yang ujung. 7 kali 7, akar 7 kali akar 7 sama dengan 7. Akar 5 dikali akar 5 berarti dikurang sini 5 ya. Maka didapat sama dengan 8 buka kurung akar 7 dikurang akar 5 per 7 kurang 5 sama dengan 2. Ini bisa kita coret nih, sama dengan 4
pasti dengan menggunakan tanda kurung akar 7 dikurang akar 5. Kalau sudah, kita kalikan dengan yang di dalam kurung, maka didapat sama dengan 4 kali akar 7, 4 akar 7, 4 dikali akar 5 sama dengan 4 akar 5. Selanjutnya nomor 14. Nomor 14 ini ada beberapa. Kalau seandainya kita merubah menjadi 0,256. Nah, karena dia desimal, pasti kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 14. Nah, kalau misalnya 2,56, berarti kita kalikan 10 pangkat minus 15. 25,6, berarti kita kalikan 10 pangkat minus 16. Kalau 256, maka kita kalikan dengan 10 pangkat minus 17. Nah, begitupun juga dengan nomor 15. Tuliskan bilangan tersebut ke dalam bentuk notasi. Kalau kita rubah menjadi 588, karena dia bentuknya adalah bilangan bulat, maka kita kalikan 10 pangkatnya adalah pangkat bilangan positif. Maka sama dengan 10 pangkat 22. Nah, kalau 58,8, maka kita kalikan 10 pangkat 23. Dan kalau misalnya 5,88 itu kita kalikan 10 pangkat 24. Nah, nomor 16 dan sampai nomor 25 masuk ke dalam persamaan kuadrat. Sekarang untuk soal yang nomor 16, persamaan kuadrat dari minus 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 15 sama dengan 0. Tentukan nilai A, B, C berturut-turut. Nah, ingat di dalam persamaan kuadrat kalau pengurangan mewakili tanda minus. Maka untuk nilai A, nah ini adalah nilai A, B, dan C. Maka untuk nilai A-nya adalah minus 2, nilai B-nya adalah minus 5, dan nilai C-nya sama dengan 15. Nomor 17, akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat minus 11x ditambah 18 sama dengan 0. Nah, 18 ini bisa nih perkalian berapa pada saat dijumlah hasilnya harus 11. Maka ini adalah perkalian 9 kali 2. Karena yang di tengahnya negatif, maka ini minus sama minus. Karena min kali min plus, min 9 ditambah min 2 hasilnya adalah min 11. Maka kita buat tanda kurung 2 seperti ini. Ini x dikali x minus 9, yang ini adalah minus 2. Maka didapat x1 nya adalah 9 karena kebalikan negatif ya, dan x2 nya sama dengan 2. Nomor 18, 3x kuadrat ditambah x dikurang 14 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah, nah persamaan kuadrat nih, berarti untuk 14 ini adalah perkalian berapa yang salah satu angkanya nanti harus kita kalikan dengan 3. Berarti kalau misalnya 14 kan kita bisa kita kalikan 7 kali 2. Nah, mana yang kita kalikan 3? Pada saat dikurang itu hasilnya harus 1. Maka kita kalikan di sini adalah kita kalikan dengan 3-nya adalah 2. Nah, karena hasil tengahnya positif, maka angka yang paling besar adalah harus positif. Maka yang minus 2-nya adalah negatif karena sama dengan nanti dia adalah minus 6. Jadi 7 dikurang 6 adalah 1. Nah, baru kita buat tanda kurung seperti ini, sama dengan 0. Berarti ini adalah 3x dikali x. Nah, ini adalah plus 7, yang di sini adalah minus 2. Maka didapat x satunya adalah kebalikan positif. Negatif 7, kebalikan kali, bagi, berarti minus 7 per 3. Sedangkan untuk dapat nilai x2 nya sama dengan 2. Soal nomor 19, jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kalau jumlah akar-akar, kalau kita menggunakan rumus untuk mencari x1 ditambah x2 sama dengan rumusnya adalah min b per a. Maka minus b-nya berapa? B-nya adalah minus 12 dibagi a-nya adalah 6. Maka min kali min positif ya. Jadi tinggal kita bagi 12 bagi 2. 12 bagi 2 ini kita coret sama dengan 2. Nomor 20, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dari 6x kuadrat dikurang 12x dikurang 18 sama dengan 0. Maka kalau hasil kali x1 dikali x2, maka rumusnya adalah c per a. Maka c-nya berapa? C-nya adalah minus 18 dan a-nya adalah 6. Maka hasilnya sama dengan minus 3. Nah, nomor 21,
akar-akar persamaan kuadrat. Ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Kita bisa menggunakan pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, atau dengan rumus ABC. Di sini tadi kan kita sudah menggunakan pemfaktoran. Kita di sini menggunakan rumus ABC. Rumus ABC ini rumusnya adalah sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Nah, maka di sini kita masukkan B-nya. B-nya adalah minus 6. Minus 6. Plus minus B kuadrat berarti minus 6 kuadrat dikurang 4 dikali 2 kali C-nya adalah 20. Nah, dibagi 2A berarti 2 dikali 2. Maka ini sama dengan 6 plus minus akar 6 kuadrat 36 dikurang 4 kali 2 8, 8 kali 2 sama dengan 16, 160 dibagi 4. Nah, sama dengan 36 dikurang 160, maka 6 plus minus akar ini adalah hasilnya minus 124 dibagi 4. Nah, kita bisa menggunakan penyederhanaan di 124. Nah, di sini untuk 124 ini dia akan sama aja dengan 6 gini ya, plus minus akar 4 dikali minus 31. Nah, dibagi 4. Kalau kita sederhanakan kembali, maka dia menjadi 6 plus minus akar 4 sama dengan 2 akar minus 31 per 4. Nah, maka didapat nilai X1-nya sama dengan 6 plus 2 akar minus 31 dibagi 4. Ini bisa juga disederhanakan nih, sama-sama dibagi 2, 2, 2. Maka ini kalau kita bagi 2, dibagi 2, harus dibagi 2 sama rata. Maka didapat X1-nya adalah 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2 habis. Akar 31 per 4 bagi 2 sama dengan 2. Ini adalah X1. Untuk X2-nya berarti kurang lebih sama seperti ini, cuma beda tandanya menjadi minus, berarti 3 dikurang akar minus 31. Ini sorry ada minusnya per 2. Oke, selanjutnya untuk nomor 22, persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 0, di mana X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah B. Maka nilai dari 2A ditambah 5B. Maka di sini kita cari dulu X1 dengan X2-nya. Nah, ini kita menggunakan cara pemfaktoran. Ini perkalian 9, kalau dijumlah hasilnya 6 adalah 3 kali 3. Maka didapat X plus 3 dan X plus 3 sama dengan 0. Nah, didapat nilai X1-nya itu sama dengan A adalah minus 3 dan X2 ini sama dengan B, hasilnya juga sama dengan minus 3. Nah, pertanyaannya adalah berapa nih nilai dari 2A ditambah 5B? Maka tinggal 2A tambah 5B. Maka kita masukkan angkanya, 2 dikali A-nya adalah minus 3 gini ya, ditambah B-nya juga sama 5 kali minus 3. Maka didapat sama dengan minus 6 ditambah minus 15 sama dengan dijumlah sama dengan minus 21. Nah, untuk nomor 23 dengan nomor 24 ini adalah nilai diskriminan. Untuk nilai diskriminan, maka rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, di sini diketahui diskriminannya adalah 49, maka kita masukkan 49 sama dengan B kuadrat, berarti minus 5 kuadrat dikurang 4, A-nya adalah 3, C-nya yang ditanya. Nah, ini sama dengan 49 sama dengan min 5 kuadrat adalah 25 dikurang 4 kali 3 12C. Maka 25-nya pindah nih ke sisi sebelah kiri. Tadinya positif maka menjadi negatif 25 sama dengan minus 12C. Nah, 49 dikurang 25 sama dengan 24 sama dengan minus 12C. Karena kita mencari konstanta, maka kita habiskan nih, kita bagi minus 12. Yang sebelah kiri juga dibagi minus 12. Ini habis
maka didapat nilai C-nya sama dengan 24 dibagi minus 12 sama dengan minus 2. Untuk nomor yang 24, nilai diskriminan yang memenuhi syarat persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 10X tambah 25 sama dengan 0, maka nilai akar-akarnya adalah, nah maka memiliki akar-akar yang apa? Apakah akar-akarnya real, akar-akarnya sama dan kembar, atau akar-akarnya tidak real? Nah, sekarang kita cari dari diskriminan. Tadi diskriminan sama ya, rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Maka B kuadratnya adalah, nah ini dia B kuadrat, minus 10 kuadrat dikurang 4. A-nya adalah 1, C-nya adalah 25. Ini D-nya. D sama dengan minus 10 kuadrat sama dengan 100. 4 kali 1 dikali 25 sama dengan minus 100. Maka didapat nilai diskriminannya adalah 100 dikurang 1 sama dengan 0. Karena D sama dengan 0, maka untuk nilai diskriminannya sama dengan 0, maka memiliki akar-akar yang sama dan kembar. Oke, terakhir nomor 25, ini permasalahan kontekstual. Nah, keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 70 meter. Jika luas taman 300 meter kuadrat, maka bentuk persamaan kuadratnya adalah, nah karena diketahui keliling, maka kita masukkan rumus keliling adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Kelilingnya diketahui 70 sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, ini kita bisa bagi 2 nih, kita bagi 2 bagi 2, maka didapat habis ya. Maka 35 sama dengan panjang tambah lebar. Kalau kita bentuk menjadi bentuk persamaan, maka panjang sama dengan 35 dikurang L, atau kalau kita rubah menjadi L sama dengan, maka 35 dikurang P. Nah, apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah luas taman ya. Luasnya, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, luasnya diketahui adalah 300 sama dengan panjangnya, kita pakai persamaan panjang, 35 dikurang L gini dikali L. Nanti kita kalikan dengan yang di dalam kurung, 35-nya dikali L, L-nya juga kita kalikan dengan L, maka didapat 300 sama dengan 35 L min L kali L, berarti min L kuadrat. Nah, karena ini adalah persamaan kuadrat, berarti dengan ciri-ciri persamaan kuadrat adalah harus sama dengan 0, maka 35 dengan L kuadrat kita pindahkan ke sebelah kiri, maka menjadi kebalikan negatif menjadi positif. Nah, yang positif pindah ke sisi sebelah kiri, maka menjadi 35, jadi negatif 35L, dan yang ini tetap positif 300 sama dengan 0. Baru kita gunakan pemfaktoran. Ini L, ini L. Perkalian 300 itu adalah 20 dengan 15. Perkalian plus, karena di tengahnya minus, maka dia minus dengan minus. Maka didapat L1-nya sama dengan 20 dan L2-nya sama dengan 15. Nah, jika L1-nya 20 dan jika L2-nya adalah 15, berapa ukuran panjang satunya? Panjang satunya berarti sama dengan 15, dan ukuran panjang yang keduanya adalah pasti 20. Oke, jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah jika L1-nya 20 dan P ukuran panjangnya adalah 15. Dan jika lebar yang kedua adalah 15, maka panjang yang kedua adalah 20. Terima kasih dari Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.